sebelum kita mulai pelajaran, kembali kita berdoa. Kepada Sophia untuk memimpin doa dipersilakan. Singkat berdoa. Sophia Nabila Zaida Arifah Sakit Mutia hadir. Naura Sapariska Rizkia Naura Ramadhani hadir. Barita ada. Asila Sakit mungkin. Raya Kamula Merusa hadir. Dan Raisa dan Sama hadir. Oke, alhamdulillah cuaca yang hujan, alhamdulillah hujannya setelah mendarat. Oke, nah ini walaupun tidak 100% yang hadir, alhamdulillah lebih dari bagian daripada yang tidak hadir. Yang sakit kita dapat semoga lekas sembuh. Amin. Oke, Ustaznya di sini akan menyampaikan sesuatu. Ini adalah hasil belajar kalian kemarin, mulai dari penilaian sikap, penilaian psikomotorik, kemudian hasil evaluasi dan LKPD diskusi kemarin. Ya, teman-teman. Nah, ini adalah penilaian sikap. Sikap yang dinilai kemarin adalah responsif, teliti, dan kerjasama. Dari semua sikap yang dinilai ini, kerjasamanya menurut Ustazah itu sudah sangat baik. Mungkin ketelitian dan responsif ketika ditanya itu yang masih kurang. Ustazah berharap pada pembelajaran kali ini kalian tingkatkan.
sakit ataupun izin, wajib tetap mengerjakan agar nilainya ada. Kalau tidak mengerjakan, nilainya nol. Jadi silakan cek ustazah tugas apa aja yang belum SMA, karena ustazah baik yang soal. Ini adalah nilai pokok. Ustazah nilai dari penilaian KPD. Bagi yang sakit dan izin tetap berkabar supaya beri tugas untuk evaluasi dan KPD. Nah, kita akan membahas sedikit tentang omega 3 dan penyakit diabetes. Karena di soal ini yang banyak salah. Ketika ada omega 3 diikat dan ikan itu dimakan oleh orang yang menderita diabetes melitus atau kencing manis, apa yang akan terjadi? Omega 3 itu tidak bagus untuk orang yang diabetes karena menyebabkan kadar gula dalam darah orang yang menderita diabetes itu naik. Jadi jawabannya tidak bagus atau tidak setuju. Nah, kemudian kenapa KPD-nya tidak sempurna? Karena ustazah melihat dalam memberikan kesimpulan itu masih banyak yang kurang. Hari ini ustazah akan memberikan kesimpulan di LKPD dengan teks sumpah. Jadi kalian itu bisa, oh ini caranya memberi kesimpulan tuh kayak ini. Silakan kalian lihat di LKPD yang ustazah berikan. Ketika tujuan pembelajaran itu 4, maka kesimpulan yang didapat itu adalah 4. Ketika tujuan pembelajaran itu 5, maka kesimpulan yang didapat adalah 5. Jadi bukan cuma dapat mengidentifikasi, dapat menganalisis ini tanpa disebutkan organ-organnya, maka itu tidak sempurna. Oke, silakan siapkan alat tulis dan buku paket. Hari ini kita akan mempelajari materi baru. Silakan perhatikan apa yang ada di depan. Gambaran ini gambar seorang yang terjatuh ke sepeda. Sakit apa? Sakit kaki, betisnya. Pincang, pastilah pincang. Berdarah, oke. Itu saja garis bawahi berdarah, kakinya mengalami luka dan mengeluarkan darah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang darah. Darah. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi, komponen, proses pembekuan dan golongan darah. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan literasi, diskusi, peserta didik dapat menganalisis fungsi darah pada manusia dengan benar. Jadi hari ini metodenya adalah seperti biasa membaca, kemudian berdiskusi dan menganalisis fungsi darah. Kemudian menganalisis macam-macam sel darah, menganalisis proses pembekuan darah, menganalisis jenis-jenis golongan darah, dan menyajikan hasil studi literatur, komponen, fungsi, dan golongan darah dengan benar yang akan dituangkan pada KPD setiap kelompok. Kenapa? Nah, di sini kebermaknaan. Ada masalah yang saya angkat di sekolah ini, yaitu masalahnya adalah hasil belajar IPA peserta didik itu rendah. Masalahnya, akar masalah guru belum optimal menggunakan model pembelajaran yang inovatif, sehingga solusinya ustazah ambil adalah menggunakan model yang inovatif, yaitu PBL, Problem Based Learning. Kenapa masalah hasil belajar ustazah angkat? Hal ini disebabkan karena nilai ulangan PTS tadi itu banyak yang rendah. Masih ingat nilainya? Ini nilai murni. Ini adalah nilai murni kalian ketika PTS semester 1 tadi. Nilainya sangat mencengangkan, sehingga saja mengangkat masalah hasil belajar. Oke, saudara. Nah, ini alasan kenapa ustazah mengambil masalah hasil belajar IPA. Lanjut. Nah, kebermaknaan apa sih makna kita belajar komposisi, kemudian golongan darah dan sebagainya? Karena sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 67 yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah
kamu dibiarkan hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 67. Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya manusia itu pada hakikatnya tercipta dari tanah.
Oh, beri pertanyaan. Oh, beri pendapat. Dia langsung memberikan pendapat atau argumentasi tanpa disuruh. Kemudian kerjasama, saya yakin karena pertemuan kemarin sudah bagus kerjasamanya, harapannya kerjasamanya jangan turun. Kemudian komunikasi yang baik saat presentasi, yaitu tidak terlalu textbook. Kemudian ada penilaian KPD dan penilaian individu. Oke. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar. Apa yang bisa kalian ambil dan informasi yang bisa kalian ambil dari gambar yang ada di sini? Apa? Cek HP. Mana cek HP? Ini kah? Iya lah. Lain. Apa ini? Nah, kita mulai dari sini dulu. Ini gambar apa? Ini adalah gambar sekantong darah. Ini ada di TNI misalnya, di dalam kayak kulkas spesial darah, di sana banyak terdapat di kantong-kantong darah. Kemudian ini dari sini ke sini, maka jadi apa nih? Jadi TKB. Ini ke sini. Nah, luka ini adalah orang yang mengalami luka. Dan ini pakai baju operasi. Apa yang terjadi? Nah, orang yang melakukan sebuah operasi dan memerlukan kantong darah, di sini adalah transfusi dan darah. Kira-kira dari kasus ini apa pertanyaan yang cocok untuk kasus salah satu kasus di sini? Apa yang terjadi pada orang tersebut? Coba yang terjadi pada orang tersebut. Ya, ada yang lain? Apa? Berpikir. Ada yang lain? Kenapa orang itu bisa terluka? Mengapa orang tersebut terluka? Oke, ada yang lain? Kenapa? Ada yang lain? Kenapa? Apa? Kegiatan apa yang dilakukan oleh para medis? Kegiatan apa yang dilakukan oleh para medis? Halo, lanjut. Apa kita? Apa yang dioperasi memerlukan transfusi darah? Kenapa operasi memerlukan transfusi darah? Ada lagi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sampai sekarang belum dapat saja. Kenapa? Dari sini, dari berdarah, kemudian tidak berdarah, kira-kira apa? Apa? Pertanyaannya apa? Bagaimana? Bagaimana proses terjadi pembekuan Ya, darah? mantap. Bagaimana proses terjadinya pembekuan darah itu termasuk salah satu rumusan masalah. Oke, beri tepuk tangan kepada Mutia. Jadi hari ini kita akan mempelajari berbagai fitur pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, dan itu dikolaborasikan dengan kasus-kasus yang ada. Baik Pak, saya akan membagikan LKPD.
Mama yang lagunya terbuka juga sih.
Apa yang terjadi jika orang kecelakaan tidak ditangani oleh pengendara? Bisa. Apa yang terjadi ketika seseorang kaitkan dengan peristiwa ya Allah, gak pernah gue, gak maksud gue. Tolong. Untuk DKPD halaman 7 yang ada gambar golongan darah itu silakan untuk anti A, anti B, anti AB itu adalah aglutinin. Bisa kalian analisis dengan tabel yang ada pada halaman 261. Menganalisisnya ada dilihat di tabel di halaman 261. Ini darahnya tidak tahu kita golongannya apa, tapi ketika diteteksi dengan anti B tidak terjadi penggumpalan. Kira-kira golongan darahnya apa? Nah, ketika diteteksi dengan anti A tidak terjadi penggumpalan. Kira-kira golongan darahnya apa? Nah, kalau tersalah, coba lihat dulu di buku, jangan salah A, B, atau lain ke buku. Nggak tahu saja, saya perlu dicek.
sudah dikerjakan. Urutkan sesuai halaman. Sebentar lagi kita akan melaksanakan presentasi. Bisa hitung mundur lah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akan melakukan presentasi. Kepada kelompok Mutia dan kawan-kawan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggota Ica, Mutia, Askia. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, berdasarkan informasi yang kami temukan, pada nomor 1, preparat darah yang memiliki komponen darah normal yaitu adalah preparat darah A. Karena apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Sedangkan preparat A itu masih termasuk normal. Pada pertanyaan kedua, yang terjadi jika seseorang mengalami seperti yang diilustrasikan di preparat D, yang terjadi kemungkinan ada infeksi di dalam tubuh jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per 1 mm kubik. Darah disebut sebagai kondisi leukopenia. Jika lebih dari normal disebut leukositosis. Pada pertanyaan ketiga, yang terjadi jika seseorang kekurangan vitamin K. Yang terjadi adalah proses pembekuan darah bisa terhambat dan proses mengeringnya luka bisa lumayan lama. Menurut kami, ketika luka di jari untuk pertolongan pertama itu menurut kami setuju, karena ada suatu senyawa dalam air liur manusia yang mampu mempercepat penyembuhan luka. Pada pertanyaan kelima, yang terjadi ketika proses transfusi darah itu mengalami kesalahan akan menimbulkan bahaya bagi resipien. Dan resipien dapat mengalami pembekuan atau penggumpalan dan dapat menyebabkan kematian. Saya serahkan pada MC. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Reza. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih atas presentasi kalian tadi, sudah bagus. Namun di sini kami mengalami sedikit perbedaan pendapat pada soal rumusan nomor 4. Kalian menyebutkan di sana kalian setuju jika semisal untuk pertolongan pertama darahnya harus dihisap. Sedangkan kami kurang setuju. Walaupun memang air liur memiliki senyawa yang dapat membantu, namun jika luka yang dialami lumayan dalam itu bisa menyebabkan infeksi. Jadi kami memilih untuk kurang setuju. Oke, sekian, terima kasih. Ya, karena kami juga setuju itu untuk ketika kita menghisap darah ya, di tangan yang luka atau di bagian tubuh yang luka, ya itu memang kita kalau misalnya ada luka yang cukup kecil, misal kalau kita terkena pisau atau lain sebagainya. Dan kalau misal memangnya lukanya memang dalam yang karena terjatuh dari motor atau lain-lain, memang tidak sesuai kalau misalnya kita menghisap darah dengan air liur, karena memang tidak cocok. Ya, sekian, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Awak ini.
kami lakukan dapat disimpulkan bahwa satu, fungsi darah dalam tubuh yaitu A. Untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain. B. Mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. C. Menjaga tubuh dari serangan penyakit. 2. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, limfosit, dan keping darah kromosom. Trombosit yang memiliki fungsi A. Plasma darah berfungsi pelarut untuk membawa senyawa lain. B. Sel darah merah berfungsi mengangkat darah. C. Sel darah putih berfungsi melawan kuman atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh. D. Keping darah berfungsi berhubungan dan pembekuan darah. 3. Proses pembekuan darah yang darah sangat dipengaruhi oleh vitamin K dan ion kalsium. 4. Golongan darah berdasarkan sistem AB0 terdiri dari golongan darah A, B, AB, dan O. 5. Dalam proses transfusi darah terdiri dari A. Pendonor itu yang mendonorkan darah, B. Resipien yang menerima donoran darah. Baik, presentasi atas masing-masing kelompok ini perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, silakan duduk kelompok Mutia dan kawan-kawan. Oke, tadi ada pertanyaan setuju atau tidak setuju ketika luka itu dilakukan pertolongan pertama dengan cara menghisap bagian yang luka. Ada yang menjawab setuju, ada yang tidak setuju. Jawaban yang setuju karena ada suatu senyawa di air liur yang bernama histamin yang membantu proses antibakteri, ya kan? Ya. Nah, tidak setuju ketika luka itu terlalu dalam, maka proses menghisapnya juga tidak maksimal untuk menyembuhkan luka. Nah, ketika luka itu berlangsung, apakah kalian sudah mempraktekkan menghisap luka ketika kalian mengalami luka? Pernah lah mempraktekkan. Ada yang pernah, ada yang belum pernah. Apakah darah itu termasuk najis? Termasuk. Ketika kalian menghisap itu, apakah kalian telan? Tidak. Apakah setelah menghisap itu kalian keluarkan kembali? Apakah kalian membersihkan mulut kalian dengan air yang suci lagi mensucikan berkumur-kumur? Nah, tapi kalau misalnya menghisap luka, kemudian darahnya terhisap, walau tidak ditelan dan kemudian tidak berkumur-kumur, maka itu disebut mulut kalian mengandung najis. Boleh dihisap, tapi perhatikan juga mulut kita tuh harus dibersihkan setelah menghisap darah. Oke, kita lanjutkan ke presentasi kelompok berikutnya. Ustazah minta untuk kelompok kita melakukan presentasi kepada kelompok kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Raya, Pengingat, Hawa. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang sistem peredaran darah manusia. Dipersilakan untuk anggota saya untuk menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Preparat darah yang memiliki komponen darah normal adalah ada komponen A.
Apa yang akan terjadi jika seseorang mengalami kadar sel darah putih yang lebih dari normal, orang tersebut mengalami leukopenia. Ketika seseorang kekurangan vitamin K dan mengalami luka cedera, akan lebih mudah mengalami pendarahan dan luka menjadi sulit sembuh. Ketika luka di jari, untuk pertolongan pertama, luka di jari dan bisa saya setuju mampu mempercepat penyembuhan luka. Air liur mengandung antibakteri alami, yaitu lactoferrin dan laktoperoksidasi. Tetapi air liur bisa menyebabkan infeksi pada luka yang lebih dalam. Ketika proses transfusi darah terjadi kesalahan minum darah, akan menimbulkan bahaya bagi resipien. Darah resipien dapat mengalami pembekuan atau penggumpalan dan dapat menyebabkan kematian. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, kelompok lain ada yang mau ditanya. Kelompok B. Ditanya sama kelompok B. Adakah? Tadi kelompok B. Kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin bertanya, apa bentuk dari sel darah merah? Pertanyaannya bagaimana bentuk sel darah merah? Sel darah merah memiliki bentuk bulat putih dan memiliki cekungan di bagian tengah. Apakah bisa diterima? Oke, mari kita lanjut ke kesimpulan. Jadi penyelidikan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa fungsi darah dalam tubuh: A. Menjaga tubuh dari serangan penyakit, B. Mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lainnya keseluruhan sel tubuh, C. Mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Komponen darah terdiri dari plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang memiliki fungsi plasma berfungsi pelarut dari zat-zat lain. Sel darah putih berfungsi melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Sel darah merah berfungsi mengikat oksigen
resipien yang berkaitan dengan sistem pernapasan dan mengikat karbon dioksida sebagai hasil pernapasan. Trombosit berfungsi pembekuan darah. Proses pembekuan darah sangat dipengaruhi oleh vitamin K dan ion kalsium. Golongan darah berdasarkan sistem ABO terdiri dari golongan darah A, B, AB, dan O. Dalam proses transfusi darah terdiri dari pendonor yaitu orang yang mendonorkan darah, resipien yaitu sebagai penerima darah. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok Konita dan kawan-kawan. Oke, hari ini kita sudah melakukan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, memberikan penguatan. Yang pertama, di analisis data itu ada dua gambar preparat. Dalam KPD ada preparat A dan preparat B. Yang mana yang normal? A. Alasannya apa? Karena jumlah sel darah putih, sel darah merahnya lebih banyak daripada. Nah, karena kita ketahui bahwasanya dalam darah itu sel darah merah itu jumlahnya 99%. 1%-nya adalah sel darah putih dan trombosit. Dari kedua preparat yang menunjukkan presentasi itu adalah preparat A, sehingga yang normal itu adalah preparat nomor A. Sedangkan preparat nomor B, yang B itu tidak normal karena jumlah sel darah putihnya lebih banyak. Hal itu kira-kira disebabkan oleh apa? Apakah disebabkan oleh infeksi? Bukan, itu bukan infeksi, tapi kelainan bisa bawaan dan lahir. Ketika kayak orang yang memiliki kekurangan trombosit, apa yang terjadi? Darahnya sukar membeku atau yang dikenal dengan penyakit hemofilia. Darah sukar membeku dan itu dibawanya ketika lahir, bukan tertular infeksi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada yang kekurangan sel darah merah, sel darah putih atau trombosit, itu kebanyakannya memang dari lahir. Kemudian, bagaimana jika seseorang itu kekurangan vitamin K? Apa yang akan terjadi? Oke, proses penutupan luka akan terganggu karena kekurangan vitamin K. Apa saja makanan yang mengandung vitamin K? Ayo, di artikel ada. Lobak, sayur-sayuran hijau, apalagi tomat dan lain sebagainya. Nah, jadi sangat penting untuk mengkonsumsi vitamin dari berbagai sayuran. Kalau tidak suka, itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh, termasuk terganggunya proses pembekuan darah. Selanjutnya tadi sudah kita bahas tentang pertama darah harus dihisap. Itu ada dua kemungkinan dengan alasan yang berbeda, sudah bisa diterima dengan baik. Kemudian yang terakhir, proses transfusi darah. Jika salah transfusi akan menyebabkan pembekuan atau penggumpalan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kenapa jadi menggumpal? Karena darahnya tidak cocok. Orang yang memiliki misalnya orang yang memiliki sel golongan darah A, maka pendonornya harus A, jangan B. Kalau B, apa yang terjadi? Menggumpal, tidak cocok. Akhirnya apa yang akan terjadi dalam tubuh kita? Darahnya menggumpal, kada jalan, kada mengalir ke seluruh tubuh, karena terjadi penggumpalan, akhirnya akan meninggal. Bahkan sekarang sistem penggolongan darah itu bukan cuma abinol lah. Jadi bedanya itu abinol bukan abilo. Tapi sistem penggolongan darah itu juga ada yang namanya resos positif, ada yang namanya resos negatif. Nah, ketika kita melakukan donor darah, maka harus dicek juga resos negatif kah atau resos positif kah. Kalau golongan darahnya A memiliki resos positif, maka pendonornya harus betul
bergolongan darah A, resusnya harus positif. Kalau negatif, jangan, akan terjadi pengumpulan juga. Jadi harus sama-sama positif. Berarti harus dua kali. Ya. Itu harus sama. Nah, dan ini merupakan protein yang memang ada dalam tubuh kita dari lahir. Jadi ini genetik, gawatnya sudah genetik, apakah positif, apakah negatif. Yang gawat itu terkadang ada ayahnya misalnya positif, ibunya negatif, tiba-tiba anaknya positif di dalam perut ibunya, maka ini sulit, akan terganggu proses peredaran darah di tubuh anaknya ketika di dalam kandungannya itu ada kejadian seperti itu. Makanya harus benar-benar dicek apakah resusnya positif atau negatif. Tapi berdasarkan penelitian, kalau tidak salah di Indonesia itu paling banyak orang memiliki resusnya positif, paling banyak positif. Kalau tidak salah sekitar 80% penduduk Indonesia memiliki resus positif. Oke, itu untuk sistem penggolongan darah. Oke, kita akan menyaksikan sebuah video pembelajaran. Kita akan menyaksikan video pembelajaran. Utama dari trombosit ini adalah membawa faktor pembekuan darah. Itu ada 3 sahabat, ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sudah paham ya bagian-bagian yang membentuk jaringan darah? Ada plasma darah dan sel-sel darah. Di dalam sel-sel darah dibagi menjadi 3 jenis. Ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Atau sel darah merah, sel darah putih, atau keping darah. Di video selanjutnya Mr. Klik akan membahas jantung dan pembuluh darah. Cek, sudah? Bisa dipahami materi hari ini? Bisa. Oke, nih saatnya kita tutup bukunya, kita akan melakukan post test. Silakan tutup bukunya, kita trombosit fungsinya untuk Pembekuan pembekuan darah. darah, eritrosit fungsinya untuk Oksigen. mengalirkan oksigen, kemudian leukosit Mana bakteri? manu bakteri itu apa? Melawan bakteri. Malah Melawan. melawan bakteri atau infeksi yang masuk. Apa yang terjadi jika leukosit itu melebihi batas? Ada infeksi dalam tubuh. Apa yang akan terjadi? Infeksi. Jadi. Kelainan dalam tubuh atau disebut juga dengan apa? Leukopenia. Ya. Kemudian golongan darah. Golongan darah itu bisa berdasarkan sistem Babinol, bisa berdasarkan resus, dan bisa berdasarkan MN. Kalau kalian baca di buku itu ada golongan darah MN, golongan darah M, kalau golongan darah N, dan golongan darah MN. Nah, kalau golongan darah Abinol itu terdiri dari golongan darah A, kemudian golongan darah B, kemudian darah AO, kemudian AB. Yang disebut pendonor darah universal adalah golongan darah yang bisa mendonorkan ke semua golongan darah yang lain. Aduh, warnanya. Yang bisa mendonorkan darah yang apa, darah yang lain. Yang O. Nah, ya golongan darah O itu bisa mendonorkan ke seluruh jenis golongan darah yang lain. Sedangkan golongan darah yang menerima dari golongan yang lain yang bisa menerima A, AB akan disebut dengan resipien universal. Kalau O tadi disebut dengan donor universal. Ada yang ditanyakan dulu tentang pelajaran hari ini? Oke, kalau tadi kita post test kerjakan selama 5 menit. Sama dipulang. Kan sudah tahu jawabannya berarti. Sudah tahu gitu.
Oke, sudah selesai semuanya. Oke. Satu lagi, saya beri waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dikumpul. Yang sudah boleh buka bukunya kembali. Oke, segera yang belum mengumpul karena kedisiplinan tepat waktu dalam mengumpul itu Ustazah nilai. Beri nama lah. Oke, untuk besok Ustazah minta satu kelompok membawa HP. Untuk pembelajaran esok satu kelompok membawa satu HP. Karena pembelajaran esok kita akan melakukan percobaan menghitung denyut jantung, denyut nadi, frekuensi denyut nadi yang ada di pergelangan tangan. Satu orang satu saja. Oh pas, berarti pas. Berarti tapi yang diambil ketika berkelompok itu satu HP aja lah, putuskan satu orang satu HP. Untuk mengukurnya nanti Ustazah. Jadi untuk besok materinya tentang jantung dan pembuluh darah, kita akan melakukan percobaan. Jadi satu kelompok membawa satu HP. Keyakinan kelas biologi. Kalau nanya, tunjuk tangan. Berkelompok, kerjasama, bersemangat, semuanya. Tepuk semangat. 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 Oke. Apa yang sudah kita pelajari? Banyak hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi adalah komponen darah, kemudian fungsi masing-masing komponen, dan juga golongan darah. Materi apa yang belum dipahami? Oh, bagaimana donor darah? Oke, Ustazah ajari besok. Kemudian pembelajaran. Oke, apa yang kalian rasakan untuk pembelajaran hari ini? Bahagia. Apalagi? Musik? Semangat. Oke, untuk survei Ustazah kirimkan ke grup kelas, jadi harap diisi. Siap. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kerjasama dan kontribusinya kepada kelas 8 awal. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.